Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. 6 orang sedang berenang di laut. Ketika mereka ingin naik ke kapal, mereka menemukan bahwa perahu tidak menjatuhkan tangga talinya. Harus ada seseorang di dalam perahu untuk membuka tangga tali ini. Lambungnya terlalu licin, tidak ada cara untuk memanjat. Beberapa dari mereka panik sesaat. Berada di lautan luas yang tak terbatas ini, mereka kemungkinan besar akan diserang oleh hiu, bahkan tenggelam atau kelaparan. Lebih lagi, Putri Amy masih di atas kapal, tidak ada yang merawatnya. Pemilik kapal pesiar adalah Dan, dia ingin memanfaatkan pelampung renang berbentuk lumba-lumba untuk memanjat. Tapi belum berdiri, lalu dia terjatuh. Kemudian pelampung juga kempis. Mereka mencoba lagi untuk mengambil bendera di kapal untuk naik. Tapi bendera tidak bisa menahan beban seseorang. Jadi robek. Waktu berlalu. Seseorang kelelahan dan tidak bisa berenang lagi. Tapi mereka tetap tidak bisa naik perahu. Sisanya bertanya pada Dan apakah ada cara lain. Ini sebenarnya perahunya. Tapi Dan bilang dia baru saja membeli perahu ini belum lama ini. Jadi dia tidak tahu. Orang-orang mulai menyalahkan Dan. Karena tidak hanya lupa untuk menjatuhkan tangga terlebih dahulu, tapi juga menggoda dan membuang Amy ke laut sementara dia sangat takut air. Saat ini tidak ada yang membantu mereka melepaskan tangga tali. Mereka tiba-tiba mendengar telepon berdering. Semua berenang untuk menemukannya. Kemudian menemukan telepon dalam bikini di kapal membuat suara ini, dan melompat untuk menariknya ke bawah. Mereka dengan panik mengeluarkan telepon. Tapi ponselnya basah kuyup. Ombak di laut juga tidak bagus. Jadi mereka tidak bisa menelepon. Mereka benar-benar depresi. Berada di dalam air terlalu lama membuat anggota badan mereka kram. Tiba-tiba sebuah kapal pesiar lewat. Mereka dengan panik memberi isyarat. Tetapi orang-orang di kapal lain mengira mereka sedang menyapa. Jadi begitu saja, lalu lewati. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Dan tiba-tiba punya ide. Dia menyuruh semua orang untuk menanggalkan pakaian mereka yang sedikit. Ikat mereka ke tali untuk naik ke perahu. Dan berhasil melemparkan tali ke pagar. Semua orang sangat tersentuh, merasa akan menyingkirkan kesulitan ini. Dan sedikit lagi untuk mencapai dek. Tapi sepotong pakaian tidak bisa menahan beban dan pecah. Harapan sekali lagi sirna, melihat tidak ada cara untuk naik ke geladak. James menggigit belati dan menyelam ke dasar kapal. Cari tahu apakah ada cara untuk membuka pintu kompartemen. Tapi bagian bawah kapal juga disegel, tidak ada yang bisa dilakukan. James tidak bisa menahan napas lagi. Dia baru saja akan kembali. Tidak sengaja kehilangan belatinya. Dia dengan cepat menyelam lebih dalam untuk mengambil pisau. Tapi karena menahan napas begitu lama, dia dengan panik tidak dapat melihat jalan ke atas. Kepalanya terbentur baling-baling kapal. Dia menahan rasa sakit yang hebat untuk berenang ke permukaan. Darah di telinga keluar. Dia dalam keadaan sekarat. Melihat James terluka, Zack yang sudah marah menjadi lebih tergesa-gesa. Dia mengambil belati dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk lambung kapal. Untuk memotong perahu, temukan cara untuk menuruni tangga. Dan melihat lambung kapal tergores, mau tak mau merasa patah hati. Jadi dia berenang untuk menghentikan Zack. Dua orang berebut pisau. Selama pertarungan dan secara tidak sengaja menikam Zack. Darah segera menyembur keluar, mewarnai air menjadi merah. Semuanya mengambang di air, jadi tidak ada cara untuk menghentikan pendarahan. Zack meninggal karena kehilangan banyak darah. Dan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba mereka tahu Lauren sudah pergi. Jadi Lauren takut hiu akan tertarik pada darah. Jadi dia berenang jauh. Tapi ironisnya dia tidak pandai berenang. Hanya berenang sebentar, dia kelelahan. Lalu diam-diam tenggelam ke dasar laut. Karena kecerobohan dan keegoisan Dan, menyebabkan dua teman kehilangan nyawa mereka. Meskipun terluka, James tidak tahan lagi. Dengan marah berenang untuk meninju Dan. Sampai titik ini. Dan hanya memiliki cara untuk bertobat dan menceritakan rahasianya. Sebenarnya kapal ini bukan miliknya. Dia hanya seorang gelandangan. Dihasut oleh kesenangan yang rakus. Dia melihat bos mengemudikan kapal pesiar. Takut kapalnya rusak, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan bos. Jadi dia tidak sengaja membunuh Zack. Saat ini dia sangat menyesal. Tapi semuanya telah terjadi. Mereka berada di dalam air selama 6 jam. Terisolasi di sini. Dingin dan haus. Pacar Zack tidak mau duduk diam menunggu mati. Dia memutuskan untuk berenang menjauh untuk mencari bantuan.
Tapi tempat ini 10 km dari pantai. Keputusannya ini, tidak ada jalan kembali, tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Sampai malam, badai petir akan datang. Karena James terluka, dia tidak tahan lagi. Dia meninggal di pelukan Amy. 6 orang awalnya, hanya tersisa Amy dan Dan sekarang. Badai di laut semakin mengerikan. Kedua orang itu jatuh dalam keputusasaan. Dan melihat kacamata selam di tangannya dan memikirkan cara. Dia memecahkan kacamata selam dengan sekuat tenaga. Gunakan pecahan kaca untuk menembus celah lambung kapal. Jadi dia bisa menopang tubuhnya. Lalu biarkan Amy menempel di tubuhnya dan naik. Ini adalah pilihan terakhir. Setelah beberapa kali mencoba, Amy akhirnya berhasil sampai di geladak. Dia dengan cepat membuka tangga untuk Dan. Lalu lari langsung ke kabin untuk menenangkan bayinya. Dan saw the ladder but did not climb up. Karena dia membunuh 4 temannya karena korupsinya. Dia tidak memiliki wajah yang tersisa untuk hidup. Setelah menidurkan bayinya, Amy menemukan bahwa Dan belum ada di geladak. Dia menekan rasa takutnya lalu melompat ke air lagi. Sulit menemukan Dan. Tapi ia segera tenggelam. Akhirnya, dari 6 orang, hanya Amy yang masih hidup. Biaya pembuatan film ini cukup kecil. Hanya 6 orang dan 1 perahu. Tapi itu bisa membuat pemirsa merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam hidup, bahkan kesalahan sekecil apapun, juga bisa berubah menjadi bencana yang tidak terduga.